sudah siap. Monggo silakan. Teman-teman, gimana? Oke. Bisa dimulai ya Pak Muhammad? Oke, Bu. Siap ya anak-anak? Kameranya nanti tetap dibuka. Yang ditutup mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka nanti kalau mau berbicara baru dibuka. Yang dibuka tutup mikrofon saja. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Pada pagi ini dimulai dengan berdoa. Mas Fahmi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mas Fahmi. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai, hormat pada Bu Guru. Pagi. Adakah hari ini ya ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua berarti nggih? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Mas Harun, mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Nanti dibuka waktu berbicara. Begitu juga yang lainnya. Yang harus dibuka dari awal sampai akhir itu adalah kameranya. Sedangkan mikrofonnya itu dibuka waktu kalian ingin berbicara. Kalau sudah selesai berbicara, mikrofonnya ditutup lagi. Nah, karena kita masih berada pada masa pandemi, Bu Guru ingatkan dan dianjurkan pemerintah untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan, yaitu 5M. Coba Bu Guru share. Nah, coba dilihat. Apa itu isinya 5M? Memakai masker, Bu. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Iya, pinter. Ini harus diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari agar kita terhindar dari yang namanya paparan virus corona. Agar pembelajaran pada pagi hari ini bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama sambil melihat video berikut. Nah, nanti bernyanyi, mikrofonnya semua dibuka, bernyanyi bersama-sama sambil melihat video. Siap, ya? Oke. Nah, Bu Guru putarkan dulu. Garuda Pancasila, maju. Nah, itu kan rasa nasionalisme pada diri kita.
Kemudian untuk menambah semangat lagi, mari kita melakukan tepuk dan salam PPK sambil menggerakkan tangannya. Kita melakukannya sambil melihat video agar kita penuh semangat. Guru mulai lihat video. Semangat belajar kita pada pagi hari ini. Coba sekarang sebutkan tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Kira-kira ada tumbuhan apa saja? Jambu. Iya. Oh iya, ada yang mempunyai pohon jambu, pohon belimbing. Aku belimbing. Iya. Bagaimana keadaan tumbuhan tersebut? Baik, subur, Bu. Oh iya, baik. Apakah sudah berbuah? Udah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi ada yang panen buah. Nah, kita hari ini akan belajar. Coba lihat. Mikrofonnya coba ditutup dulu mikrofonnya. Apakah terlihat? Nah, coba hari ini kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran keempat. Tujuannya agar kalian mampu menyeleksi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan. Kemudian yang kedua, kalian mampu merencanakan pelaksanaan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara di sekitar rumah kalian. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menunjukkan pelaksanaan kewajiban terhadap tumbuhan di waktu pagi dan sore hari. Kemudian yang keempat, kalian mampu menelaah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kemudian yang kelima, kalian mampu mengkategorikan atau mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menunjukkan pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang tidak baik atau yang belum baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba sekarang Bu Guru ingin menunjukkan sesuatu benda yang Bu Guru bawa. Bu Guru sudah membawa 2 benda. Coba dilihat. Terlihat? Apakah terlihat ini? Terlihat, Bu. Nah, Bu Guru membawa 2 tumbuhan. Yang pertama tumbuhan di pot warna putih, yang kedua di pot warna hitam. Mari kita diskusikan satu persatu. Coba sekarang dari yang pertama. Ini pot warna putih. Bagaimana tumbuhan ini di dalam pot warna putih? Subur. Oh iya, subur. Ini daunnya berwarna apa ini? Hijau, Bu. Hijau. Agar tumbuhan ini subur, itu harus Disiram, Bu. Iya, pinter Mas Joyo, harus disiram setiap Dirawat, Bu. Iya, selain disiram harus diapakan?
Pupuk. Dikasih pupuk. Dikasih pupuk, pinter. Nah, ini merupakan salah satu tumbuhan yang subur. Bandingkan coba dengan tumbuhan yang kedua. Yang ini. Bagaimana tumbuhan ini? Mati, layung. Daunnya berwarna apa ini? Iya, daunnya coklat kering. Kenapa tumbuhan ini bisa seperti ini? Tidak disiram, Bu. Tidak disiram, Bu. Iya, pinter, tidak disiram. Makanya tumbuhannya bisa menjadi seperti ini. Nah, sekarang coba dengarkan video singkat yang akan Bu Guru putar. Nanti sambil mendengarkan dan melihat mengamati video nanti, tolong mikrofonnya ditutup dulu. Sebentar. Nah, bentar, coba dengarkan. Hak terhadap tanaman itu adalah sesuatu yang dapat kita ambil atau manfaatkan dari bagian tumbuhan atau tanaman. Misalnya apa? Boleh akar, contohnya ketela. Kemudian batang, tumbuhan jati bisa dibuat rumah. Apalagi daun, bisa dibuat pembungkus makanan. Kemudian ada bunga, namanya buah. Pasti kalian suka karena enak dan mendapatkan hak tersebut dari tumbuhan. Kalian harus melaksanakan kewajiban dulu. Satu yang harus kita lakukan agar tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur, menyiramnya, memberi pupuk, menempatkannya di bawah sinar matahari. Karena apa? Karena tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen yang digunakan kita semua untuk bernafas. Nah, itu tadi video singkat yang berisi materi pada pagi hari ini. Coba sekarang setelah mendengarkan video tadi, itu kan berbicara tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan tadi apa saja? Coba sebutkan. Menyiramnya. Iya, terus? Memberi pupuk. Iya. Nah, ada menyiram tumbuhan, memberi pupuk. Itu kira-kira termasuk ke dalam hak atau ke dalam kewajiban terhadap tumbuhan? Kewajiban, Bu. Iya, Kewajiban. Mas Edun. Iya, kewajiban karena itu yang kita lakukan untuk membuat tumbuhan tersebut agar tumbuh. Itu namanya kewajiban kita. Selain menyiram dan memupuk, tumbuhan tersebut harus ditempatkan di bawah sinar matahari. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak dari tumbuhan tersebut. Hak yang dapat diambil dari tumbuhan kira-kira apa? Siapa yang tahu? Mendapat buahnya, Bu. Mendapat buahnya. Ya, pinter Mas Harun. Bisa mendapatkan buahnya. Tadi kan ada yang mempunyai buah belimbing. Bisa dijual, Bu. Oh iya, Mas Joyo pinter. Bisa sebenarnya panennya Udara segar, Bu. bisa dipakai Mas Harun. Kalau tumbuhan jati, kalau jati itu dimanfaatkan apanya? Ya, kayunya. Kayu jati dimanfaatkan untuk dibuat apa? Membangun rumah, Bu. Rumah, Bu. Iya,
Iya, membangun rumah. Selain dibuat membangun rumah, bisa digunakan sebagai membuat perabotan rumah tangga. Contohnya, iya, pinter. Ada kursi, kemudian bisa dibuat almari. Nah, iya, pinter. Nah, kalau tadi ada hak dan kewajiban. Sekarang coba tunjukkan pelaksanaan kewajiban terhadap tumbuhan yang sudah kalian lakukan pada waktu pagi dan sore setiap hari. Kira-kira yang setiap hari kalian sudah lakukan apa? Tidak, menyiramnya. Nah, karena Memberi kita, pupuk. ya, memberi pupuk, pintar. Karena kita masih berada pada musim kemarau yang cuacanya panas, maka tumbuhan membutuhkan lebih banyak air. Karena cuacanya pada siang hari itu panas, makanya tumbuhan tanahnya itu cepat kering, makanya harus disiram setiap hari. Kemudian coba, nah, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan itu harus dilakukan secara seimbang seperti gambar ini. Yang pertama itu awalnya tumbuhan ini layu, kemudian diberi pupuk dan disiram, makanya akan menjadi subur. Nah, seperti ini. Ini bisa ditempatkan di luar ruangan agar terkena sinar matahari. Nah, kemudian ada beberapa tumbuhan yang tidak perlu perawatan khusus. Artinya, tumbuhan ini tidak perlu disiram setiap hari. Kira-kira ada yang tahu tumbuhan ini? Kaktus, Bu. Kaktus, Bu. Oh iya, pinter Mbak Cynthia. Ya, ada tumbuhan kaktus. Siapa yang di rumah mempunyai kaktus? Saya, Bu. Oh iya, Mas Harun. Mas Harun juga. Ada yang mempunyai kaktus. Yang lainnya, apakah sudah pernah melihat kaktus? Pernah, Bu. Ya, Bu Guru juga mempunyai gambar kaktus. Beberapa jenis kaktus. Nah, Bu Guru perlihatkan dulu. Nah, bentar. Apakah terlihat? Terlihat. Nah, ini semua merupakan kaktus, tetapi dari jenis yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bola bulat, kemudian ada yang berbentuk seperti bunga. Nah, ini semua merupakan jenis-jenis dari kaktus, karena kaktus itu memiliki banyak jenisnya. Nah, di setiap kaktus ini ada yang namanya duri-durinya ini. Ini tujuannya untuk melindungi diri kaktus tersebut agar tidak diserang hama. Nah, perawatan tanaman tadi termasuk ke dalam pengamalan Pancasila juga. Kira-kira sila keberapa? Siapa yang tahu? Bu. Oh iya, pinter. Sila kedua. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter, Mas Harun. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus berbuat kebaikan tidak hanya dengan sesama manusia saja, tetapi semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan juga hewan. Nah, karena kita kebutuhan sehari-harinya itu memanfaatkan tumbuhan dan hewan tersebut untuk memenuhi
makanan bergizi agar kita tetap sehat dan semangat dalam belajar. Nah, agar kita lebih bersemangat, coba Bu Guru mempunyai sebuah permainan tepuk namanya. Aturannya, apabila Bu Guru bilang selamat pagi, kalian melakukan tepuk 1 kali, prok. Nah, kemudian apabila Bu Guru menyebutkan selamat siang, berarti kalian melakukan tepuk 2 kali, prok, prok. Tetapi kalau Bu Guru bilang selamat malam, kalian melakukan tepuk 3 kali, prok, prok, prok. Paham nggih? Paham, Bu. Nah, coba sekarang kita praktekkan. Selamat pagi. Nah, benar. Selamat siang. Selamat malam. Nah, itu tadi urut. Sekarang Bu Guru bilang nanti tidak urut. Dengarkan. Dan kira-kira itu nanti tepukannya pakai yang 1, 2, atau 3. Selamat siang. Ya, benar Mas Jaya. Mas Harun masih salah, baru 1 kali. Coba sekarang Mas Harun, karena tadi Mas Harun melakukan kesalahan. Coba Mas Harun geser ke kameranya, nah, biar terlihat gantengnya. Mas Harun, selamat malam. Nah, ini baru benar. Coba sekarang semuanya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, masih semangat dalam belajar ya? Nah, coba sekarang lihat video yang akan Bu Guru tunjukkan. Nanti dalam melihat, mendengarkan, mengamati berikut, mikrofonnya ditutup dulu. Nah, mikrofonnya ditutup biar nanti semuanya fokus dalam mendengarkan, biar tidak ada suara yang bergeming lagi. Nah, coba Bu Guru putarkan dulu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikita Serinawari. Saya di sini sebagai pewawancara untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Topik hari ini ialah pertanian. Ayo, sekarang kita akan mencari petaninya. Om Swastiastu, Pak. Bolehkah kami meminta waktunya sebentar?
Semoga bermanfaat bagi semuanya. Pak. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari video tadi? Mas Fahmi. Oh iya. Kemudian itu ada anak perempuan dan seorang bapak itu sedang melakukannya di mana? Di sawah. Di sawah. Kira-kira tadi apa yang ditanyakan oleh seorang siswa SD tersebut? Mengenai tumbuhan, Bu. Iya, tumbuhan apa lebih tepatnya? Padi. Iya, padi. Anak tersebut menanyakan semua sesuatu tentang padi. Itu merupakan sebuah kegiatan yang namanya adalah wawancara. Karena wawancara ini dilakukan oleh paling sedikit atau minimal 2 orang. Yang satu pewawancara yang memberikan pertanyaan, kemudian yang satu lagi Pak Petani itu namanya adalah narasumber yang memberikan informasi. Nah, untuk melakukan wawancara itu harus dibuat dulu pertanyaan yang fokusnya adalah tema. Kalau tadi temanya tentang padi, makanya pertanyaannya semuanya berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman padi sampai panennya. Nah, benar. Coba lihat dulu. Nah, agar bisa membuat pertanyaan yang baik, kalian juga harus mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik itu seperti apa. Coba lihat. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, coba sekarang Mas Fahmi yang tadi tersebut. Nah, kameranya semuanya tetap dibuka, nggih. Mas Fahmi, coba dibaca ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ini mulai dari atas sampai bawah. Silakan Mas Fahmi. Sesuai topik. Coba yang berada di sampingnya itu Mas Rizal, kameranya dibuka, mikrofonnya ditutup. Mikrofon yang dibuka punya Mas Fahmi. Diulangi lagi Mas Fahmi. Mikrofonnya dibuka baru dibaca. Mas Fahmi. Mas Fahmi, coba siapa yang dapat membantu Mas Fahmi membacanya? Bu. Oh iya, coba Mas Joyo, coba dibaca dari atas sampai bawah Mas Joyo. Bu, aku bahasa yang sopan. Iya, Pertanyaan hubungan. pinter. Tepat sasaran. Terus, Dia wawancaranya. iya, Informasi, Bu. iya, pinter. Ini semua merupakan ciri-ciri pertanyaan yang baik yang dilakukan pada saat akan melakukan wawancara. Direncanakan dulu topik atau temanya tentang apa. Kalau video tadi itu tentang tanaman padi mulai penanaman sampai panen. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berhubungan. Artinya pertanyaan tersebut berhubungan dengan pertanian padi. Kemudian yang keempat, tepat sasaran. Yang diberi pertanyaan atau narasumber itu adalah sesuai dengan yang akan memberikan informasi. Kalau tadi tentang pertanian padi, berarti anak itu tepat yang diwawancarai seorang petani.
Kemudian diawali dengan kata tanya. Karena untuk menanyakan sesuatu. Kemudian yang terakhir menggali informasi karena tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, itu tadi ada diawali dengan kata tanya, coba. Nah, ini ada beberapa kata tanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata tanya. Coba dari atas. Apakah? Kata tanya apakah itu digunakan untuk apa? Siapa yang tahu? Kira-kira untuk apa? Siapa yang tahu? Menanyakan benda, Bu. Oh iya, pintar. Untuk menanyakan sebuah benda atau sesuatu. Kemudian yang kedua bawahnya. Siapakah? Orang. Siapa? Ya, menanyakan orang atau nama seseorang. Kemudian bawahnya yang ketiga, kapan? Itu menanyakan apa? Akan waktu. Iya, hari atau waktu, lebih tepatnya waktu itu bisa hari, jam, kemudian ada menit dan seterusnya. Kemudian di mana menanyakan apa? Tempat, Bu. Pinter. Garun, tempat, iya. Mbak Tia juga pinter. Kemudian mengapa menanyakan apa? Mengapa? Kira-kira menanyakan tentang apa? Keadaan. Kerjaan. Keadaan. Iya, yang lainnya ada pendapat lain? Boten. Enggak. Kami. Mengapa itu menanyakan sebuah alasan. Kemudian berapa itu menanyakan tentang apa? Jumlah. Jumlah. Semuanya tahu jumlah. Terus yang terakhir bagaimana? Itu menanyakan tentang Kondisi. Kondisi, Bu. pinter. Mas Nahwah pinter, Joyo pinter, semuanya pinter. Bagaimana itu menanyakan tentang kondisi atau keadaan. Coba sekarang Bu Guru di sini menunjukkan gambarnya, coba dilihat yang bawah. Coba bandingkan pertanyaan berikut. Ini ada 2 pertanyaan, yang atas dan yang bawah. Yang atas, merawat tumbuhan dengan cara apa? Kemudian bagaimana cara merawat tumbuhan? Nah, ini merupakan contoh pertanyaan. Coba sekarang bandingkan. Yang pertama ini, merawat tumbuhan dengan cara apa? Kira-kira pertanyaan ini baik atau tidak baik? Tidak baik, Bu. Iya, kenapa alasannya? Siapa yang tahu kenapa dikatakan pertanyaan yang tidak baik? Tidak ada yang tahu. Ini karena pertanyaan ini dibuat sedikit membingungkan, tidak tepat. Yang lebih tepat ini bisa diubah menjadi yang lebih baik dan diubah menjadi yang bawah. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Ini lebih tepat karena ini menunjukkan sebuah cara. Nah, karena tadi ciri-ciri pertanyaan yang baik itu diawali kata tanya. Kata tanyanya diusahakan itu berada di paling depan. Jangan lupa penulisannya, huruf awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian selanjutnya itu merupakan huruf kecil. Dan juga jangan lupa di akhir kalimat tanya itu harus diberi tanda tanya seperti ini tandanya. Nah,
ciri-ciri pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang tidak baik dan penggolongannya. Kalian juga sudah membandingkan. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan tugas setelah ini nanti, yaitu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru share di dalam Google Classroom. Bentuknya seperti ini. Nanti tulis, kalau kalian sudah membuka Google Classroom, kemudian nanti ada LKPD. Nah, itu silakan dipilih, dibuka. Yang pertama tulis nama dulu. Setelah menulis nama, ini tugasnya, ini yang PPKN adalah kegiatan kalian dalam merawat tumbuhan pada waktu pagi dan sore hari setiap hari. Ini jawabannya ditulis di bagian bawah. Kemudian yang kedua ini adalah bahasa Indonesia. Ini nanti berada di bawahnya. Menulis pertanyaan atau kalian membuat 3 pertanyaan yang belum baik atau yang tidak baik dan pertanyaan yang sudah baik. Ini jawabannya ditulis. Kalau sudah lengkap, PPKN sudah, bahasa Indonesia sudah, kemudian kalian silakan pilih kirim, ini ditekan. Nanti secara otomatis jawaban kalian akan tersimpan. Nah, sekarang materi apa saja yang kalian peroleh pada hari ini? Kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Menjaga tumbuhan. Ya, menjaga tumbuhan. Terus Merawat tumbuhan. merawat tumbuhan. Wawancara. Iya, wawancara. Terus ada lagi pendapat lainnya? Boten, Bu. Boten. Nah, tadi saat wawancara tadi kita belajar tentang kata fungsi. Fungsi yaitu kata tanya. Tadi kata tanyanya ada berapa? 1, Bu. Ada 1. Iya, benar Mas Harun. Ada 7. Menjawab. Nah, 7 kata tanya. Apa saja tadi? Kata tanyanya apa saja tadi? Ada yang 7. Apa? Bagaimana? Iya. Kapan? Iya, pinter. Bagaimana? Iya, terus? Mengapa? Terus? Gimana? Iya, semuanya berarti hari ini sudah mendengarkan fokus. Pinter, ternyata masih ingat. Nah, itu tadi setelah kalian mengerjakan LKPD, terus untuk mengetahui pemahaman kalian tentang nanti juga ada tugas mengisi evaluasi. Guru tunjukkan bentuknya seperti ini. Ini juga sudah Bu Guru share di dalam Google Classroom. Ini evaluasi. Kalau sudah kalian buka, jangan lupa tulis nama dulu. Ini nanti bentuknya adalah pilihan ganda. Kalian pilih salah satu jawaban saja, tinggal dipilih, dipencet. Pertanyaan nanti sampai 20. Setelah itu, kalau setelah kalian yakin sudah terisi semua, silakan tombol kirim. Nanti tersimpan. Ini kalau sudah kalian tekan tombol kirim, secara otomatis nanti nilaimu juga akan keluar. Nanti kalian bisa lihat sudah langsung mengerjakan, sesudah kirim dapat nilai berapa. Nah, setelah kalian melakukan atau mengisi evaluasi, nanti nilainya, nah apabila nilai evaluasimu di bawah 70, kalian akan melakukan remedi. Tetapi apabila nilaimu 70 sampai 100, kalian akan melakukan pengayaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama
Belum, menyanyikan lagu Gundul-Gundul Patut sambil melihat video. Kalau bernyanyi semua mikrofon dibuka. Siap ya? Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti kalian sesudah ini mengisi atau mengerjakan ELKPD dan evaluasi yang berada dalam Google Classroom. Nah, untuk besok pagi kita akan belajar masih di tema 3, subtema 1, tetapi pembelajarannya berubah menjadi pembelajaran kelima. Gemit lagi, Bu. Apa Mas Irun? Google Meet lagi, Bu. Oh iya, lewat Google Meet lagi. Kenapa? Karena kita masih menggunakan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, sesuai aturan dari pemerintah. Nanti jangan lupa, pembelajaran hari ini itu bahan ajarnya juga sudah ada di Google Classroom. Bisa membukanya. Kemudian mempelajari ulang pada malam hari dan bisa membaca buku materi tulis ini. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong Mas Fahmi, mungkin teman-temannya berdoa. Mas Fahmi. Ya, gerak berdoa mulai. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya sudah selesai. Kalian bisa keluar dari Google Meet, kemudian mengerjakan tugas di Google Classroom. Cara keluarnya pencet gambar telepon yang berwarna merah yang berada di bawah. Halo Bu Marni. Nggih, Bapak. Ya, alhamdulillah lancar ya. Nggih. Ini tadi kelas berapa? Kelas 4. Oh, kelas 4. Nggih. Siswanya sudah tidak tentunya tidak gaduh. Tidak gaduh dan bisa dikondisikan gitu nggih. Nggih. Mungkin nanti untuk ke depan untuk siklus ketiga, saya jadi ingat yang kemarin tampil itu siapa itu ya, yang dalam pembelajarannya itu ada kegiatan menjodohkan. Itu akan membuat siswa lebih aktif gitu ya. Jadi tidak hanya guru menjelaskan secara lisan, tapi mengajak siswa untuk menjodohkan ya. Kalau tadi sebenarnya materinya sangat potensial sekali untuk dibuat seperti itu, yang materi 5W1H itu loh.
yang apa dan sebagainya. Nah, nanti ada sebelah kiri terkait dengan 5W1H, nanti yang sebelah kanan itu terkait dengan fungsinya untuk apa. Nah, mereka nanti diminta untuk menjodohkan. Nah, apa ini nanti fungsinya untuk kalimat tentang apa dan sebagainya. Nah, kita Oh iya, akan Pak. lebih mengajak siswa untuk ikut berpikir juga, ya tidak hanya mereka pasif mendengarkan melihat, tapi juga ikut aktif untuk dalam kegiatan pembelajaran itu. Itu nanti mungkin di siklus ketiga ya Bu Marni, nanti dibuat semacam itu. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga dibuat semacam itu gitu nggih. Iya, Bapak. Oke, barangkali itu saja Bu Marni, secara umum sudah lumayan bagus ya, performanya juga lumayan bagus. Oke, itu saja Bu Marni. Ya, terima kasih, Bapak. Izin live nggih, monggo Pak Parno. Injih, terima kasih Pak Anwari, monggo ndherekaken. Bu Marni, Nggih, Bapak. selamat ya, sudah lancar ya. Nggih. Cerah juga nih kelihatannya. Nggih, sudah plong, Pak. Gaplong. Ya. Tapi dari awal tadi sudah bagus, sudah performanya sudah bagus, sudah wajahnya juga ceria gitu, tidak begitu tertekan. Oke. Tadi menarik sekali ketika itu Bu, video yang anak wawancara tadi itu mengambil di YouTube atau membuat sendiri? Itu video mengambil di YouTube, Pak. Oh, mengambil di YouTube ya? Iya. Saya pikir membuat sendiri itu bagus ya. Misalnya kalau waktunya misalnya sempat gitu bisa dibuat sendiri, tapi kalau memang waktunya mepet ya nggak apa-apa mengambil di YouTube. Iya. Terus dikit lagi Bu, ini kalau boleh ya, padahal keempatnya tadi apa yang kelihatan ya? Untuk keterampilan siswa apa coba? Tidak ada. Sepertinya belum masuk nggih. Menunjukkan, Pak. Punya menunjukkan. Misalnya tapi kan potensial sekali kan wawancara. Iya. Wawancara misalnya ibu membuat teks terus anak-anak bermain peran akan lebih bagus lebih hidup. Misalnya ada yang ditanya, misalnya pewawancaranya satu anak, jadi wawancara itu narasumbernya misalnya sebagai dia berperan sebagai peternak, kan itu bisa berdasar anak-anak bisa bermain peran gitu loh. Oh iya, Pak. Mungkin pedagang ini kan kelihatan itu selain keempatnya kan kelihatan sekali keterampilan, maksudnya ranah keterampilannya maksudnya gitu. Iya. Yeah. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Mungkin di depannya nanti mungkin dilibatkan anak seperti itu. Mungkin apalagi materinya sebenarnya potensi sekali untuk ada anak bermain peran seperti itu, ada sekali sebenarnya. Iya. Yeah. Soalnya bingung, Pak. Itu kan intinya itu kan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan tidak baik. Jadinya saya sedikit bingung kira-kira yang saya masukkan itu yang bagaimana, yang membuat siswa aktif itu bagaimana gitu Pak awalnya itu. Tidak apa-apa, kan ada pengembangan materi itu. Pengembangan materi misalnya tadi dari setelah video itu tadi kan misalnya ditanyakan anak ini tadi bagaimana menurut kalian, sudah baik atau belum gitu. Oh ya sedikit tadi kalau kita wawancara itu tetap kita tekankan dulu 5W1H dulu ya untuk daftar pertanyaannya. Saya pikir berapa itu mungkin nanti kalau misalnya di buku ada tidak apa-apa sebagai pengembangan, tapi kita tekankan ke anak kalau wawancara itu pasti gunakan 5W1H, pasti kita gunakan wawancara yang baik. Terus setelah itu kan bisa setelah menampilkan anak ini coba kalau ada teks seperti ini setelah tadi minta pendapat ya ada pendapat itu wawancara, sekarang coba lihat ada teks semacam ini, misalnya teks wawancara semacam ini, siapa yang berani bermain peran. Kita lihat cara penulisannya betul belum, tanda tulisannya betul belum, kata tanyanya misalnya di awal betul belum, seperti itu. Ada mungkin ada dibuat salah. Nah, itu bisa untuk koreksi, misalnya seperti yang Ibu contohkan yang awal tadi. Nah, ini daftar pertanyaannya tidak salah, tetapi alangkah baiknya misalnya apa atau bagaimana cara, misalkan seperti itu, enggak, koreksi anak akhirnya bisa berpikir lebih luas lagi. Oh iya, Ini Bu Mari ya. Okay. Selamat sukses, selamat sekalian izin keluar. Ya, terima kasih sarannya Pak. Selamat siang. Ya.